Pada pertemuan 2 ini, kita akan membahas mengenai materi pertama, yaitu teori himpunan. Kegunaan dari teori himpunan yang pertama ini akan menjadi dasar bagi kita belajar mengenai gerbang logika di kalkulus proposisi. Berikutnya, nanti juga ini akan menjadi dasar pemahaman untuk menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lain yang ada di dalam basis data agar mudah dalam SQL ya, dalam merelasikan antara satu tabel dengan tabel yang lain di dalam basis data. Oke, apa itu himpunan? Sebetulnya ini pemahaman dasar mengenai himpunan ya. Jadi saya pikir sudah pada tahu ya, yang namanya himpunan ini adalah objek-objek yang berbeda. Misalnya ini adalah himpunan buah-buahan. Ini adalah himpunan binatang. Ini adalah himpunan paprika misalnya. Ini adalah himpunan A ya. Jadi himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Nah, ada yang dimaksud dengan elemen himpunan ya. Jadi objek yang berada di dalam himpunan bisa disebut sebagai elemen, anggota, atau unsur ya, disimbolkan dengan tanda E seperti itu. Ya, misalnya ini ada elemen, ini ada elemen, ini ada elemen ya. Jadi dalam satu himpunan itu terdiri dari beberapa elemen. Nah, ada 4 penyajian himpunan. Yang pertama adalah enumerasi. Apa enumerasi? Enumerasi adalah himpunan yang disajikan dengan kurung kurawal buka dan tutup, dan setiap elemennya itu dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya, saya punya himpunan A. Nah, di sini himpunan A itu kan misalnya ada apel merah, ada jeruk, ada apel malang, ada nanas, ada pepaya, ada pisang, ada anggur, ada pir, ada ceri. Nah, diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, jadi penyajian himpunan enumerasi ini menyebutkan setiap objek-objek atau elemen-elemen yang ada di dalam himpunan tersebut yang diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal, dan setiap elemennya itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya, misalnya ini himpunan B ya. Himpunan B itu misalnya ada kepiting, ada ikan, ada burung, ada singa, kodok, dan zebra. Misalnya seperti itu ya. Jadi dia menuliskan semua anggota himpunan, dipisahkan dengan tanda koma, diawali kurung kurawal buka, diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Itu penyajian himpunan dengan enumerasi. Yang kedua, ini penyajian himpunan dengan menggunakan simbol baku. Ya, misalnya A itu dimulai dari himpunan 1, 2, 3. Berarti ini disebut sebagai bilangan apa? Nah, ini disebut bilangan real. Ya, misalnya ini disimbolkan dengan simbol Z. Nah, dan seterusnya ya. Jadi penyajian yang kedua, penyajian himpunan yang kedua adalah simbol baku, di mana setiap simbol itu mempunyai
arti ya. Misalnya, sorry tadi ya, dari 1 sampai sekian itu disebut sebagai himpunan bilangan bulat positif, disimbolkan dengan huruf P. Terus N untuk bilangan asli, Z untuk bilangan bulat, Q untuk bilangan rasional, R untuk real, dan himpunan bilangan kompleks disimbol bakukan dengan C. Dan ini berlaku secara internasional, ya. Begitu. Yang ketiga, penyajian himpunan itu bisa menggunakan notasi. Misalnya, seperti ini penulisannya. A merupakan himpunan X, di mana X merupakan anggota P. P sendiri apa tadi? Himpunan bilangan bulat, di mana X himpunan bilangan bulat positif. Berarti angkanya dimulai dari 1, 2, 3, sampai X-nya itu kurang 10. Berarti angkanya dari anggota A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya X. Sedemikian hingga X dibagi 2 atau 3. Atau di sini ya, berarti bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Angkanya berapa berarti? 2, 3, 6, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Ya, jadi cara penyajian himpunan dengan notasi ini, dia menggunakan notasi pembentuk himpunan, di mana dia harus menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya dengan aturan penulisannya. Yang pertama, nama himpunannya apa, kemudian ada X, di mana syarat X itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Ya, syarat yang harus dipenuhi oleh X itu apa? Nah, ini adalah penyajian himpunan dengan menggunakan notasi. Yang terakhir adalah dengan menggunakan diagram Venn. Kalau yang menggunakan diagram Venn itu, dia menyajikan himpunan secara grafis atau gambar. Ya, jadi sekali lagi terdapat 4 cara untuk menuliskan atau menyajikan himpunan. Yang pertama, enumerasi, diawali diakhiri dengan kurung kurawal buka tutup, ya. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua, dengan menggunakan simbol baku. Yang ketiga, dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang keempat, dengan menggunakan diagram Venn. Selanjutnya, ada beberapa terminologi yang harus diingat ketika kita membuat sebuah himpunan. Yang pertama itu adalah kardinalitas. Ya. Kardinalitas itu adalah jumlah elemen yang berbeda dalam sebuah himpunan. Dinotasikan dengan garis tegak seperti itu. Contoh, A sama dengan 2, 4, 6, 8. Berapa kardinalitas dari A? Kardinalitas dari A adalah 4. Kenapa? Kan jumlah elemen yang ada di dalam himpunan A itu ada 4. 2, 4, 6, 8. Ada 4. Maka kardinalitas dari A itu adalah 4. Berikutnya adalah himpunan kosong.
kalau himpunan kosong itu jumlah elemennya itu tidak ada. Ya, jadi himpunannya tidak memiliki anggota. Nah, dinotasikan dengan simbol 0, kemudian dikasih garis atau kurung kurawal buka dan tutup tanpa ada anggotanya. Itu disebut sebagai himpunan kosong. Berikutnya adalah subset. Nah, subset itu A merupakan subset dari B jika setiap elemen A merupakan elemen dari B juga. Dinotasikan dengan simbol A subset B atau A proper subset dari B. Nah, contohnya apa? Misalnya A sama dengan A itu punya himpunan 1, 2, 3. B itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka A merupakan subset dari B. Ya, karena kan A-nya 1, 2, 3. B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan nyatu. Seperti itu. Itu disebut sebagai subset. Begitu. Berikutnya adalah himpunan sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika kedua himpunan tersebut memiliki elemen yang sama. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Contohnya, A sama dengan, saya pakai enumerasi ya, A sama dengan kurung kurawal buka 1,3,5,9. Ya. Kemudian B, saya sajikan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya. B sama dengan X sedemikian hingga X merupakan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, berarti kan kalau bilangan ganjil kurang dari 10, kita bisa tahu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ini sama dengan A ya. A juga tadi kan 1, 3, 5, 7, 9. Dan B, cara penulisannya aja yang berbeda ini. Ya, cara penulisannya yang berbeda. Tapi sebetulnya isinya sama. Maka itu disebut sebagai himpunan sama. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Selanjutnya ada himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan B jika kardinal dari A merupakan sama dengan kardinalitas dari B. Tapi perbedaan dengan himpunan sama, kalau yang himpunan ekivalen itu tidak harus anggotanya itu sama. Misalnya A itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Kardinalitas dari A berapa? 5 ya. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang B. B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Berapa kardinalitas dari B? 5. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Maka karena kardinalitas A sama dengan kardinalitas B, dikatakan sebagai himpunan yang ekivalen. Dinotasikan dengan simbol A ekivalen B, seperti itu. Berikutnya adalah himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas itu kalau elemen A tidak ada yang sama dengan elemen B. Contohnya tadi, A-nya 1, 3, 5, 7, 9. B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Kan tidak ada yang sama. Maka itu disebut sebagai himpunan saling lepas. Terakhir, power set atau himpunan kuasa.
Power set itu adalah himpunan yang elemennya merupakan subset dari himpunan yang dimaksud termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Power set atau himpunan kuasa dinotasikan dengan PA. Contohnya, saya punya anggota himpunan A sama dengan 1,2. Berapakah power set dari A? Maka jawabannya PA sama dengan, lihat cara penulisannya, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1,2, dan himpunan kosong. Ya, awas ini jangan lupa kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup yang ada di setiap elemennya, ya. Nah, kalau saya punya anggotanya A, B sama dengan 1, 2, 3. Maka power set dari PB, itu sama dengan berapa? Himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1,2, himpunan 1,3, himpunan 2,3, kemudian 1, 2, 1, 3, 2, 3, kemudian himpunan 1, 2, 3, dan himpunan kosong. Ya, jadi ulangi lagi ya. PB, kalau saya punya B 1, 2, 3, maka PB-nya adalah himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1,2, himpunan 1,3, himpunan 2,3, himpunan 1,2,3, dan himpunan kosong. Ya. Jumlah dari PA atau kardinalitas dari PA itu adalah jumlah himpunan nantinya 2 pangkat N. Ya. Jadi kalau anggota himpunannya 2, berarti 2 pangkat 2 akan menjadi 4 ya kardinalitas PA-nya. Kalau misalnya ada 3, berarti 2 pangkat 3 itu 8, berarti akan ada 8 anggota. Nah, demikian ya tentang terminologi yang ada di dalam himpunan. Terakhir dari pertemuan hari ini adalah membahas tentang operasi yang ada di dalam himpunan. Ya. Yang pertama adalah irisan. Ya. Ini saya punya diagram Venn, ya, himpunannya digambarkan dengan menggunakan diagram Venn. Saya punya saya punya semesta, kemudian saya punya A dan saya punya B. Yang diiris di dalam irisan itu adalah yang anggotanya sama. Jadi simbolnya seperti ini. A irisan B sedemikian hingga X merupakan anggota A dan X merupakan anggota B. Nah, contohnya apa? Saya punya A 1, 2, 3. Saya punya B 3, 4, 5. Maka irisan dari A dan B atau A irisan B adalah 3. Kenapa? Kan yang sama-sama anggotanya yang sama-sama anggotanya yang ada di A dan di B itu 3 ya. Tadi A sama dengan 1, 2, 3. B 3, 4, 5. Maka irisannya adalah 3. Gitu. Yang sama ya anggota A dan B-nya. Berikutnya adalah gabungan. Kalau gabungan yang diarsir itu semua. Ya. Nah,
Jadi A gabung B. Nah, ini disimbolkan dengan A gabung B seperti itu, di mana X merupakan anggota A atau X merupakan anggota B. Di sini ada kata atau ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, saya punya A 1, 2, 3, B 3, 4, 5. Maka A gabung B adalah, karena diarsir semua, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Yang berikutnya adalah komplement. Ya, saya punya semesta, kemudian saya punya A. Misalnya A-nya 1, 2, 3. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah A komplement disimbolkan dengan X sedemikian hingga X merupakan anggota semesta dan X bukan merupakan anggota A. Contohnya, semestanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. A-nya sama dengan 1, 2, 3. Maka komplement dari A adalah 4 dan 5. Jadi yang tidak ada di dalam A. Berikutnya adalah selisih. Misalnya, nah kalau selisih ini yang diarsir itu adalah yang pertama. Ya, misalnya saya punya A selisih B, maka X merupakan anggota A dan X bukan anggota B, bisa juga disimbolkan atau dibuat dengan rumus A irisan B komplement. Ini berbeda ya. Kalau A dengan A selisih B itu tidak sama dengan B selisih A ya. Kenapa? Karena yang diarsirnya beda ya. Kalau yang A selisih B, yang diarsirnya di A tanpa yang ada samanya ya. Kalau yang B selisih A berarti yang diarsirnya itu adalah B-nya. Contoh A 1, 2, 3, B 3, 4, 5. Maka nih sama-sama nih ada angka 3 ya di sini. Sisanya dari A itu berarti kan 1,2. Berarti A selisih B sama dengan 1,2. Kalau B selisih A, tadi A-nya 1, 2, 3, B-nya 3, 4, 5. Berarti B selisih A itu sama dengan 4, 5. Berikutnya adalah beda setangkup atau symmetric difference. Nah, beda setangkup ini simbolnya seperti itu ya. A tanda plus gitu, terus B. Itu sama dengan A gabung B minus A iris B atau A selisih B gabung B selisih A. Tadi ya, A sama dengan 1, 2, 3. B 3, 4, 5. Yang sama-sama jangan ditulis ya, tadi 3 sama ya. Berarti A beda setangkup B sama dengan 1, 2, 4, 5. Berikutnya adalah perkalian kartesian. Nah, di mana kita mengalihkan himpunan A dengan himpunan B. Ya, A kali B, simbolnya seperti itu. Ya, di mana A kecil merupakan anggota dari A dan B kecil merupakan anggota dari B. Contoh, tuh di situ ya. A-nya 1, 2, 3, B-nya 2, 4. Maka A kali B-nya sama dengan 1,2 ya. Kemudian 1,4, 2,2, 2,4, 3,2, 3,4. Baik, demikian untuk materi hari ini. Nanti untuk memperlancar akan ada tugas ya, agar tahu studi kasusnya seperti apa.